Oke teman, sekarang saya berada di bawah jembatan Kali Serayu dari arah Kroya. Di bawah sini dulunya terdapat sebuah jalur kereta api milik Serajuda Strom Maskapai atau SDS di lintas Purwokerto Timur hingga Maos ya teman-teman. Dibandingkan dengan jalur Staatspoorwegen lintas Cirebon hingga Kroya, jalur SDS ini lebih dulu dibangun. Perbandingannya cukup jauh. Jalur SDS yang sekarang sudah menjadi jalan ini sudah beroperasi sejak tahun 1896. Sedangkan jalur Staatspoorwegen yang berada di atasnya itu mulai beroperasi sepenuhnya sekitar tahun 1917. Namun semenjak Jepang masuk ke Nusantara menjadi akhir dari kejayaan jalur SDS lintas Purwokerto Timur hingga Maos ini. Sekarang kita lihat jembatan Kali Serayu yang sangat fenomenal ini ya teman-teman. Kita harus naik dulu ke atas untuk bisa sampai ke atas jembatan Kali Serayu lama. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di X jalur lama yang mengarah ke jembatan Serayu yang lama. Jembatannya berada di sebelah sana ya. Ya, kita lihat lebih dekat lagi X jembatan Serayu lama ini. Oh ya teman-teman, jadi setelah jembatan lama resmi dinonaktifkan, rel-rel yang mengarah ke jembatan lama ini pun harus dibongkar ya. Di sini hanya menyisakan beberapa bantalan beton dan sisa-sisa balasnya saja. Ini dia jembatan legend yang melintang di atas Sungai Serayu. Jembatan ini memiliki kode bangunan Hikmat 1458. Panjang jembatannya ini kira-kira 272 meter. Setelah bertahun-tahun dan mengalami banyak perubahan, sepertinya di bagian bawah bentang jembatan dari arah Kroya masih sama seperti foto tempo dulu ya. Nah, di bawah sana dulunya melintas jalur kereta api milik Serajuda Strom Maskapai. Sekarang sudah berubah jadi jalan raya. Di ujung ini bentang jembatan mengusung konstruksi rangka baja dinding setengah. Kalau melihat riwayat jembatan ini pernah mengalami perubahan, saya tidak begitu tahu kalau rangka di bagian ini pernah diganti atau tidak ya. Tetapi kalau untuk jenis bentangnya masih sama berjenis rangka baja dinding setengah ya. Di bagian jembatan bisa teman-teman lihat sendiri, di sini rel masih utuh terpasang, tidak ikut dibongkar. Untuk konstruksi di bagian bentang jembatan ini bukan konstruksi asli saat jembatan kereta ini pertama dibangun ya, melainkan hasil rekonstruksi saat jembatan ini mengalami kerusakan. Nah, sekarang posisi saya tepat berada di atas tiang pertama dari arah Kroya. Nanti kita lihat-lihat. Sekarang kita lihat dulu kereta api melintas. Oke, mantap sekali. Tapi saya nggak tahu itu kereta apaan. Sepertinya KA Bengawan ya. Kita lanjut, karena saya suka konstruksi-konstruksi tempo dulu. Mari kita lihat bagaimana bantalan jembatan legend ini ya. Nah, itu bantalannya di bawah. Nah teman-teman, ini bantalan antara rangka jembatan dan tiang jembatan. Kalau saya perhatikan di sini terjadi pergeseran struktur jembatan ya. Kalau dilihat dari tulisannya di sini telah terjadi pergeseran sekitar 1,5 hingga 2,5 cm dari titik awal. Sekarang kita lihat di bantalan satunya. Bantalan pada bentang jembatan ini ternyata berbeda, tidak menggunakan bantalan seperti roda. Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Di sini pun terlihat ada pergeseran struktur bentang jembatan sekitar 1 cm ke arah tengah atau ke arah Cirebon.
Nah, ini tandanya di sini ada penanggalan. Sepertinya ini waktu terakhir pengecekan pergeseran bentang jembatan ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi naik ke atas. Mari kita lanjutkan untuk menyeberangi jembatan Serayu. Jadi sejarah panjang jembatan Serayu ini dimulai dari keinginan perusahaan kereta api negara Stadsspoorwegen yang merupakan perusahaan kereta api Hindia Belanda untuk menyambungkan lintas utara dan lintas selatan. Pada akhirnya jembatan dan jalur ini resmi beroperasi untuk umum sekitar tahun 1917. Pada awal pembangunannya, jembatan ini memiliki 4 buah tiang tengah dan 5 buah bentang jembatan. 2 bentang berjenis rangka baja dinding setengah kedua sisinya, dan 3 bentang jembatan berjenis kurung berada di bagian tengah jembatan. Bentang jembatan yang berjenis kurung pada bagian atasnya didesain membentuk lengkung. Puncak tertinggi jembatan berada pada lengkung bagian tengah yang memiliki bentang jembatan terpanjang. Namun seperti yang teman-teman lihat, sekarang konstruksi jembatan ini berbeda. Tidak ada lagi lengkung di bagian atas jembatan. Bagian atas bentang jembatan terlihat datar dan konstruksinya pun berubah. Ini bagian sleko, karena jembatan ini memiliki jalur khusus penyeberangan orang. Jadi slekonya menyatu dengan jembatan penyeberangan orang tersebut ya. Di sini ada beberapa bantalan kayu yang sudah dicopot. Mungkin dicopot oleh pihak PT KAI ya. Kita lanjutkan sampai ujung jembatan. Oh iya, kenapa konstruksinya bisa berubah? Pada sebuah surat kabar edisi 20 September 1972, di sana mengatakan bahwa Presiden Soeharto telah meresmikan pembangunan jembatan Kali Serayu di Banyumas sebelah selatan Purwokerto, yaitu jembatan ini. Proyek rekonstruksi jembatan ini merupakan proyek besar pada masa itu. Konon jembatan ini merupakan jembatan yang memiliki bentang terpanjang di Indonesia. Sekitar tahun 1995 jembatan ini mengalami penguatan. Nah, ini untuk tiang tengah jembatannya ya. Melihat tiang jembatan kereta api Serayu ini jadi mengingatkan pada kisah tragis yang pernah diceritakan Om Hao di Kisah Tanah Jawa ya. Jadi memang ceritanya benar-benar sungguh sangat tragis dan menyedihkan. Nanti kita bahas sambil jalan ya teman-teman. Saya juga pernah membaca dari sebuah situs, tapi saya lupa situsnya. Di sana dikatakan bahwa jembatan ini pernah dihancurkan saat Jepang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1942. Mungkin agar jalur ini tidak bisa dipakai lagi oleh tentara Belanda ya. Memang saat Jepang masuk, banyak sekali infrastruktur yang digunakan untuk mencegah mobilitas tentara Belanda. Oh iya, mengenai cerita tiang jembatan Kali Serayu ini, jadi diceritakan pada masa awal pembangunan jembatan ini mengalami banyak sekali kesulitan, dari mulai banyak pekerja yang meninggal, air sungai yang sering meluap, dan lain-lain ya pokoknya. Biasalah, kepercayaan orang dulu selalu dikaitkan dengan hal mistis. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak yang percaya. Karena mengalami kesulitan, akhirnya pusing 7 keliling lah si tukang konstruksinya ya. Maka dipakailah cara-cara mistis agar pembangunan bisa lancar. Setelah menanyakan kepada orang terlampau pintar, maka katanya penunggu Kali Serayu ini meminta persembahan satu grup tayu blengger Banyumasan komplit beserta gamelannya. Gak habis thinking ya. Oke, disetujuilah persyaratan yang diminta sama penunggu Sungai Serayu oleh si Menir ya. Singkat cerita, dapatlah tayu blengger termantap lah se-Banyumas. Dipanggillah dengan dalih untuk hiburan. Tanpa pikir panjang ya, mau-mau aja ya, apalagi bayarannya wow gitu kan. Nah, sedangkan di proyek pengerjaan sudah disiapkan rencana busuknya ya teman-teman.
grup Lengger disuruh untuk pentas di bawah sebuah lubang pondasi besar. Bahkan katanya untuk turunnya pun harus menggunakan tangga alias taraje. Tanpa berpikir yang aneh-aneh ya, mau-mau aja itu si grup Lengger ya, demi uang. Setelah turun di bawah dan beraksi, tiba-tiba tangga akses naik turun diangkat oleh para pekerja, dan pada akhirnya semua grup plus gamelannya itu dicor di dalam pondasi jembatan Kali Serayu ini ya teman-teman. Kalau dibayangkan memang ngeri banget ya, tapi nggak tahu pondasi mana yang dimaksud. Untuk kebenaran cerita itu juga saya kurang tahu benar atau tidak. Percaya nggak percaya kembali lagi kepada teman-teman semua, karena memang nggak ada bukti konkret soal cerita itu. Mungkin kalau ingin tahu kebenarannya harus membongkar satu persatu pondasi-pondasi jembatannya ya, tapi janganlah, ini aset sejarah yang harus dijaga. Sebentar lagi sampai di ujung jembatan ya teman-teman. Dari sini ke ujung jembatan bantalannya masih benar-benar komplit. Saya coba lewat tengah sini saja. Memang lembah Serayu ini ngeri-ngeri sedap ya. Yuk lanjut biar cepat sampai. Masih ada beberapa tempat lagi soalnya, takut keburu sore. Pemandangan di lembah Serayu ini memang sangat indah sekali ya. Pokoknya mantap. Wah, asli baru pertama kali saya aprak-aprakan di sini. Kepengennya mah telusur jalur SDS juga dari awal sampai akhir, tapi karena sibuk ya dan waktu juga terbatas. Bagusnya sih walau udah nggak dipakai ya, jembatan ini masih tetap dijaga, dialih fungsikan juga oke kayaknya, asal jangan dibongkar aja. Nah, di bagian ujung sebelah sini, tepatnya dari arah Cirebon, konstruksi sudah lagi tidak berjenis dinding setengah, tapi sudah diganti. Bahkan di sini sudah ada penambahan tiang jembatan. Jadi kalau zaman dulu tiangnya hanya ada 4 buah, sekarang jumlahnya menjadi 5 buah. Tiang di depan saya itu merupakan tiang tambahan ya. Entah kenapa di sini konstruksinya dirubah, mungkin ada pergeseran di bagian tepi jembatan sehingga ada penambahan tiang di sini ya, agar bentang jembatannya tidak terlalu panjang. Kira-kira begini bagian atas tiangnya ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Akhirnya sampai juga di ujung jembatan dari arah Cirebon ya ini. Wih, mantap bener. Di bagian ujung dari arah Cirebon, tiang-tiang pondasi ini sudah mengalami perubahan, berbeda sekali dengan foto zaman dulu. Di sini ada lubang pada pondasinya. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Wow, ternyata di bagian dalamnya ada gambar-gambar ini. Ini kayaknya gambar gadis Jepang ya. Oh, sexo ternyata. Di sebelahnya ada gambar seperti topeng atau apaan ya, yang pastinya agak serem juga. Untuk bantalan jembatan di pilar ini, pemeriksaan terakhir posisinya masih normal. Ini jembatan Sungai Kali Serayu yang baru. Karena sudah mengusung jalur ganda, jadi jembatan baru ini jauh lebih besar ya teman-teman. Untuk kode bangunan hikmatnya masih sama seperti jembatan lama, yakni 1458.
Di kiri kanan jembatan ada untuk penyeberangan orangnya juga. Mungkin udah banyak yang tahu ya mengenai jembatan baru ini, jadi saya tidak akan banyak membahasnya. Nah, di bawah sana ada sumur tua, mungkin dulunya ada bekas rumah dinas juga di bawah sana. Daripada penasaran, langsung aja kita turun yuk. Nah, untuk melihat bekas sumur, jalannya ke bawah sini ya teman-teman. Nah, di sini bisa terlihat sisa-sisa bangunan. Masih ada batu-batunya juga. Nah, ini bekas sumurnya. Sepertinya masih digunakan ini sumur. Dilihat dari strukturnya memang ini sumur udah lama banget ya. Airnya juga masih ada dan ternyata masih digunakan. Di sini ada plang aset. Jadi sepertinya dulu di sini memang ada rumah-rumah dinas. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di sekitar jembatan Kali Serayu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya sampaikan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya.